Ikhwas sekalian rahimakumullah, tema kita adalah tentang keimanan dan juga kesabaran. Di saat-saat yang mungkin kita saat ini semuanya dalam keadaan tidak seperti normal, yaitu kita banyak beraktivitas di rumah. Karena kita semua mengetahui tentang wabah yang begitu dahsyat, hampir seluruh dunia ini merasakannya. Tidak ada satu jengkal bumi pun yang mungkin eh, bisa dengan tenang, nyaman seperti normalnya, hampir seluruhnya. Walaupun ada eh, satu dua, akan tapi kita katakan hampir-hampir semua manusia saat ini dalam keadaan eh, mereka mempunyai satu kekhawatiran, mempunyai satu rasa takut ya, dengan apa yang menyebar saat ini. Namun bagaimana dengan orang yang beriman? Tentu orang yang beriman ini tidak seperti orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman begitu takutnya. Bahkan banyak di antara mereka yang mungkin stres ya, dan juga mungkin menjadi sakit ya, karena rasa takutnya. Akan tapi bagi orang yang beriman, maka tidak sampai kepada rasa takut yang berlebihan. Karena apa? Karena menyadari tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada diri kita semua adalah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti di dalamnya akan ada hikmah yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh-sungguh kami akan memberikan bala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sungguh-sungguh kami akan memberikan bala kepada kalian. Bala atau memberikan ujian, memberikan cobaan, bisyai'in dengan sesuatu, minal khauf, rasa takut. Nah, rasa takut ini banyak orang yang sekarang mempunyai rasa takut ya. Dan padahal di sini takutnya itu Allah berikan sedikit saja. Minal khauf, bisyai'in minal khauf. Bisyai'in minal khauf itu sedikit saja rasa takut. Tapi yang sedikit ini adalah begitu menggemparkan manusia. Minal khauf, ya, rasa sedikit takut ya, rasa takut yaitu terhadap apa yang akan datang, baik besok atau lusa atau tahun depan. Misalnya sekarang ini bala, musibah, atau virus yang saat ini ada, virus ya, kapan berakhirnya, dan begitu takutnya kalau misalnya tidak berakhir. Minal khauf wal ju', dan juga lapar. Kelaparan juga adalah eh, terjadi. Misalnya sekarang misalnya ketika orang harus di rumah, mereka berpikir bagaimana mereka makan, mereka minum, ya. Padahal kehidupan mereka itu adalah harus ya, keluar rumah, tapi sekarang harus di rumah. Nah, ini takut akan kelaparan. Demikian juga mungkin ada sebagian orang yang sudah kelaparan, misalnya karena memang tidak mempunyai apa yang bisa dia makan sehari-harinya. Al-ju'. Wa naqsim minal amwal, dan juga kekurangan harta. Kekurangan harta. Nah demikian juga sekarang orang banyak ini merasakan kekurangan harta. Orang-orang yang biasa misalnya eh, keluar, kemudian beraktivitas di luar, dan dia mendapatkan rezekinya, mendapatkan hartanya, sekarang berkurang. Kekurangan harta, bagaimana dengan kekurangan harta? Wal angfus, bahkan ya, jiwa. Saudara-saudara kita yang meninggal, yang sakit, kemudian meninggal, ini banyak. Wastamarat, dan juga buah-buahan. Buah-buahan.
yang mungkin sedikit. Karena mungkin aktivitas di luar juga sedikit, kemudian eh, dia tidak bisa mengambil buah-buahan, atau misalnya karena buah-buahan itu tidak berbuah, atau dengan sebab yang lainnya. Intinya adalah berkurang buah-buahan itu. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin." Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Ini berita gembira ya, untuk orang-orang yang bersabar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira ini? Karena kalau tidak ada kesabaran, maka apa yang menimpa diri seseorang itu akan bertambah parah. Misalnya, ketika seseorang diberikan penyakit, kemudian dia tidak sabar dengan penyakitnya, maka penyakitnya akan bertambah parah, bertambah meningkat, bahkan mungkin saja sampai kepada kematiannya. Kenapa tidak sabar? Demikian juga ketika seseorang dikurangi sedikit saja hartanya, kalau dia tidak sabar, dia pun akan melakukan sesuatu yang tidak selayaknya, dan seterusnya. Kenapa sabar ini begitu hebat? Nah, ini sabar sebenarnya adalah sangat erat kaitannya dengan saum. Saum di dalam bulan Ramadan. Nah, saum dengan sabar ini hampir bisa dikatakan maknanya sama. Kalau sabar maknanya adalah habsu an-nafs, menahan jiwa. Dari apa? Dari banyak mengeluh terhadap makhluk. Kalau mengeluhnya kepada Allah, itu bagus. Tapi kalau banyak mengeluh kepada makhluk, nah ini yang tidak bagus. Selalu mengeluh, oh begini, oh begitu, dan seterusnya kepada makhluk. Mengeluh terhadap kekurangan harta, mengeluh dengan kelaparan, mengeluh dengan hal-hal yang lainnya. Semuanya dikeluhkan. Nah, orang yang tidak sabar banyak mengeluh. Tapi orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak akan banyak mengeluh. Justru dia akan mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar. Sedangkan saum artinya adalah al-imsak. Nah, ini secara bahasa hampir mirip. Al-imsak artinya adalah menahan. Sabar juga menahan diri. Al-imsak juga adalah menahan diri. Kalau saum adalah menahan diri ya, dari segala hal yang membatalkan. Baik berupa makan, minum, atau berhubungan suami istri, atau yang lainnya. Di saat siang hari. Walaupun saum nanti kaitan dengan sabar juga ada beberapa tingkatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar karena begitu besarnya pahala sabar. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab. Tanpa hisab. Maksudnya tanpa hisab berapa? Ya, terserah Allah begitu. Berapanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita membaca beberapa fadail dari amal-amal, misalnya adalah salat jamaah. Utamanya pahalanya bagaimana salat jamaah? Pahalanya adalah 27 derajat. Ya, lebih daripada salat sendirian. Ini ada ukurannya, ada ukurannya. Atau pahala yang lainnya dari amal-amal soleh yang lainnya. Tapi kalau sabar bighairi hisab, tanpa hisab, berapa? Ya terserah Allah Subhanahu wa taala.